Oke, makasih. Nah, back money itu kalau masuk itu eh, selalu di supply atau demand area dan kelihatan sekali ciri khas mereka masuk itu. Ciri khas mereka masuk adalah volume yang gede. Volume yang gede dan harga breakout. Seperti contohnya seperti ini. Di sini volume yang gede, harga breakout. Seperti contohnya juga di sini. Ini sebenarnya ada big money yang masuk nih. Volume gede, harga breakout. Tetapi harga dikembalikan lagi dan belum kena stop loss, mantul lagi di demand areanya. Ini adalah second chance to buy. Kalau menurut saya pribadi berdasarkan menurut teknik 4D ini. Pas banget di support area tuh. Di support areanya tadi kita gambar pas di sini. Oke. Nah, kenapa satu terus yang kedua bagaimana sih teorinya supply and demand? Teorinya supply and demand ada di bukunya. Saya buka dulu. Nah, di bukunya teori supply and demand, terutama yang basic supply di supply and demand advance, bisa dilihat bahwa ketika ada permintaan masuk, ada tekanan beli masuk, harga akan terdorong ke atas dengan candlestick panjang. Harga naik tinggi. Dan area base sebelum dia naik tinggi adalah area demand-nya. Dimana jika suatu saat nanti, harga kembali lagi ke area itu kita pasti bisa dibilang hampir pastilah. Ingat ya, kalau saya tuh nggak pernah ngomong pasti. Kenapa? Karena kesempurnaan hanya milik Allah, kepastian itu hanya milik Allah, nggak ada yang pasti di bursa. Tetapi ada potensi yang sangat gede sekali, makanya saya bilang hampir pasti itu kalau teman-teman yang ya ada keyakinan lain ya bisa dibilang pasti juga sih. Intinya seperti itu, pasti akan naik ke atas lagi walau hanya DCB, walau hanya dead cat bounce. Oke. Pak Juta. Ya. Mau nanya Pak. Apa tuh? Kalau misalkan untuk melihat ada volume spike gitu ya. Nah itu kita bikin alert di mana, terus habis itu kita bisa ngelihat di mana. Jadi kita nggak ketinggalan banget gitu sama si money-nya gitu. Oke. Itu saya jawab di volume nanti Pak ya. Tolong ingatkan saya ulang. Nanti volume itu panjang lebar kita bahas. Alat apa yang dipakai, tools apa yang dipakai, segala macam yang lain Pak. Oke. Sama-sama Pak. Nah. Saya kasih contoh. Kasih contoh dulu di yang saya suruh baca back to basic supply and demand. Nah, di sini nih teman Bapak Ibu bisa lihat di file ini. Tinggal dibaca ya baik supply and demand-nya. Nah, ketika mana ya contohnya? Ketika harga membentuk, nah ketika ada demand kayak gini kan, zone supply, harga naik dan supply, harga kontur balik, ini adalah supply-nya. Nah, begitu juga sebaliknya, ini adalah demand-nya. Nah, ketika harga berbalik lagi ke bawah, misalnya harga berbalik lagi ke bawah, karena area demand, dia akan tetap mantul lagi walaupun mungkin sedikit aja. Walaupun hanya DCB, tetapi dia akan mantul lagi. Asalkan ini adalah fresh demand area. Apa itu fresh demand area? Apa itu non-fresh demand area? Itu udah dijelaskan di sini. Fresh zone.
Nah, kayak gini kan. Turun, naik, ini jadi demand area. Fresh zone, area supply atau demand yang tidak pernah disentuh oleh price, baik itu disentuh oleh body candle atau shadow-nya saja. Nih, sebagai contoh. Ini fresh supply. Fresh supply, fresh supply. Dan kalau ini harganya nanti naik ke atas ke fresh zone ini, itu pasti akan turun dulu dikit. Area supply atau demand yang telah disentuh oleh price, baik itu disentuh oleh body candle atau shadow saja, namanya non fresh zone. Nih, ini yang dimaksud dengan non fresh zone. Kenapa? Ini udah disentuh sekali di sini, disentuh lagi di sini, sempat naik dikit. Ini disentuh di sini, disentuh 2 kali. Ini berarti non fresh zone. Ini udah pernah kesentuh sebelumnya. Kalau non fresh zone, harga bisa aja turun terus ke bawah ke demand berikutnya. Yang perlu kita perhatikan pertama, catat, yang perlu diperhatikan dalam supply and demand, catat pertama, apakah itu fresh zone atau non fresh zone. Yang kita cari untuk diperhatikan di entry adalah fresh zone area. Yang kita cari fresh zone area. Catat, satu, fresh zone area. Oke. Kenapa? Karena fresh zone area kemungkinan akan ada pantulan, besar kemungkinannya. Dan yang kedua yang kita lihat adalah di area demand atau supply tersebut, berapa besar liquidity yang ada sebelumnya. Nah, kalau liquidity-nya besar, yang terlihat dari kekuatan candle-nya yang kayak gini, strong. Naiknya tegak. Yang paling bagus ini kayak gini, gap up. Yang kita cari kayak gap up kayak gini misalnya, naik tegak, full candle body, ini strong. Kalau yang kayak gini, sedikit lebih lemah daripada yang paling kuat ini. Strongest ini kan paling kuat, ini sedikit lebih lemah, tapi ini tetap strong. Tapi kalau area base, terus dia naiknya pelan-pelan kayak gini, liquidity-nya kecil, ini adalah hal yang lemah. Yang kedua yang kita cari adalah high liquidity area. Nah, kalau ini kan weak. Ini kan kecil nih, geraknya pelan-pelan, dekat-dekat. Ini likuiditasnya kecil. Duit yang masuk walaupun dia naik, duitnya dikit. Modalnya itu dikit lah, minat beli dikit. Nah. Dan pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga ini. Sama seperti support dan resistance, supply bisa menjadi demand, demand bisa menjadi supply. Demand naik, tembus, nggak ada liquidity, dia tembus. Nah, ketika harga naik lagi, yang sebelumnya area demand ini otomatis menjadi area supply. Logikanya seperti apa? Logikanya seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Nah, contoh. Harga bergerak naik. Harga bergerak naik, ada trader yang telat masuk. Telat masuk, tunggu pullback, Tunggu pullback. Kalau pullback, saya beli. Logikanya kayak gitu. Ternyata nggak ada pullback, nggak mantul di sini, nggak balik. Dan kena ARB dia nih ceritanya, turun, tahap, nyangkut. Kalau suatu saat harga balik lagi, orang-orang yang banyak membeli di sini, atau institusi-institusi kan belinya di demand zone. Ternyata tekanan jual lebih gede nih, turun. Balik lagi. Otomatis yang nyangkut-nyangkut di sini, begini aja lah Bapak Ibu misalnya. Beli waskita di harga 2.000 misalnya, Januari kemarin. Misal nanti di Desember waskita balik lagi ke 2.000. Kira-kira Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kalau nyangkut, jual. Psikologis orang pada umumnya pasti bilang jual. Orang-orang yang nyangkut inilah yang membuat yang namanya supply. Yang menyebabkan harga bisa turun lagi. Nah, logika yang sama dipakai untuk fresh area tadi. Fresh belum tersentuh, aliran pertama orang yang jualan itu pasti akan mendorong ke bawah dulu. Begitu juga sebaliknya.
Begitu juga sebaliknya. Harga naik, tembus, supply-nya ternyata tembus. Kalau dia pullback, ini otomatis akan menjadi demand. Demand dari orang-orang yang telat beli. Beli untuk dorong ke atas lagi. Oke. Nih, demand area mantul naik, demand area mantul, demand area. Rules-nya adalah sell at supply, buy at demand, look to the left. Look to the left maksudnya adalah lihat di sebelah kiri. Jadi misal kayak gini. Ya, ini sebagai contoh, kita ambil contoh nyata aja deh. Wah, kok jadi gelap ini? Nah. Contoh nyata, Indika Energi. Ketika dia break trendline-nya ini naik ke sini, dia break nih kan, break resistnya ini, break resist ini, dia ketemu dengan fresh demand area. Ini saya perbesar ya. Ini kan non fresh demand area nih. Lihat ya. Ini udah kesentuh sama ini, jadi non fresh. Pas dia naik lagi, dia ketemu nggak lagi demand area, fresh demand area, ketemu. Sini ketemu. Pas di sini juga ketemu. Banyak alangannya. Turun dia kena supply. Pas dia di sini dia ketemu sama apa? Fresh. Sorry, pas di sini fresh supply area ya. Pas dia turun lagi dia ketemu nih kena dengan fresh demand area. Mantul di harganya. Kalau beneran dia mau jalan, titik pertama kemungkinan dia nyendat itu di sini. Di 1490. Hal yang sama inilah yang saya pakai untuk Bank Syariah Indonesia. Kalau beneran dia mantul di demand area di sini, titik pertama dia nyendat adalah di sini. Berapa nih high-nya nih? 2420. Titik pertama kemungkinan besar dia nyendat. Sendat dulu, mungkin turun dulu 1-2 hari sebelum bisa lanjut lagi. Atau di intraday-nya kelihatan. Masuk di 1 hourly misalnya. Nah, masuk di 1 hourly, misal dia benar naik nanti di area 2400 ini, nanti kelihatan ada candle-candle merah dulu. Nah, walaupun di 1 hourly tapi misalnya volume gede, itu tandanya bisa jadi supply-nya sudah terserap. Oke, Pak Krisna silakan. Ada mau nanya, Pak? Iya, Pak. Izin bertanya, Pak. Kan tadi di contohnya itu supply itu kan ada low, terus selanjutnya ada high mantul ke bawah lagi, Pak ya. Contohnya kayak beris ini. Kan sebelah kirinya itu kepentok low, terus nanti kepentok high, terus nanti kemungkinan di kanan itu ada pembalikan ke atas gitu loh. Tapi di Indi itu kok tadi saya lihat demand-nya itu low semua apa ya? Jadi nggak ada batas apa namanya? Atasnya gitu. Nah, yang biru di bawahnya Pak yang dari berapa ya? 1320 ini kan low semua Pak ya? Apakah seperti itu untuk demand-nya Pak, atau dia harus ada atasnya itu, maksudnya range demand-nya itu Pak, yang saya masih bingung. Nah, jadi kayak gini Pak. Nih, supaya nggak bingung, saya kasih replay kayak gini. Nah. Bentar ya. Nah, oke, saya pause dulu nih. Pas ini posisi kayak gini, Pak. Ini kan belum kejadian nih, cek-ceknya. Kata orang Melayu tuh pura-puranya kita nggak tahu nih. Cek-ceknya kita tak tahu. Gitu kan? Mau kemana dia? Kalau misal dia turun, kita bisa tahu kan kira-kira sampai kemana kemungkinan pantulannya. Kalau kita berdasarkan hukum supply and demand, fresh demand areanya di mana? Di sini toh Pak.
Jelas toh, ada 3 candle loh ini. Kaki candle Ya ini, betul Pak. nah di sini kalau dia turun. Kenapa? Karena ini adalah demand area. Kan look to the left, lihat kirinya. Pas kirinya nggak ada nih kan? Di sini belum ada. Nah, di sini nih baru kena. Ini yang pertama. Yang kedua di mana? Yang saya gambarkan di awal, fresh demand area keduanya di sini. Kaki-kaki ini kan, 3 candle ini kuat nih kan. Gimana cara ngelihat demand area? Sama ya seperti buku tadi Pak. Nah, di mana ada pergerakan apa area base sebelum pergerakan gede itu demand atau supply area Pak. Mana ya contoh gambarnya ya? Ntar ya tadi, padahal tadi ada. Ntar. Ntar saya lihat dulu ya, sebentar. Contoh gambar tadi. Nah, kurang lebih kayak begini Pak. Jadi pergerakan gede, apa area pertama sebelum pergerakan gede, itulah yang kita cari. Karena pergerakan gede ini hanya bisa dibikin oleh big money. Naik banyak itu narik harganya bisa big money. Mau dibilang itu BD, mau dibilang itu big players, tetap aja itu namanya big money. Nih, kayak gini. B sebelum gerak banyak, B sebelum drop. Sebelum gerak banyak, B sebelum gerak banyak itu adalah demand atau supply. Nah, yang kita lihat sekarang di indika energi ini, B sebelum gerak banyak yang terdekat di mana? Di sini. Ini kan gerak banyak nih, lihat kiri kan? Berarti kalau kita berharap dia turun, kita bisa perkirakan turunnya sampai sini. Karena ini adalah area demand-nya, area base-nya. Sebelum si big money masuk dan bikin harga naik ke atas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya supply and resistance sama supply and demand sama support dan resistance, benar kan? Iya betul Pak. Nah, sebelum saya jawab itu saya lihat pertanyaan dulu. Berdasarkan supply and demand ya Pak, tidak memperhatikan kondisi trennya terlebih dahulu. Bukan begitu Bu Jati. Jadi saya masuk di Indi satu itu spekulatif buy. Yang namanya spekulatif buy berarti duitnya dikit aja, saya nggak nekat banyak kayak gitu. Dan saya lihat dia tuh udah ntar ini ada story. Oke, lanjut. Dia itu udah break, ini sebenarnya turun lagi nyangkut di demand area. Nyangkut di demand area, udah break turun lagi dan kan technical analysis untuk membahas 6 hal aja. Saya bisa jawab ke 6 hal tersebut. Ada kemungkinan terlambat dari PTS-nya. PTS dari pembalikan waktunya. Masih ada masuk range harga, kemungkinan besar ini. Belinya hari terakhir kayak gitu di demand area. Kenapa saya beli ya di demand area? Ini koreksi, sudah koreksi banyak. Dan ini juga pas di support. Ini kan support nih. Support dari weekly kan. Ingat kan tadi kita narik Indi ini dari weekly kan. Garis bawah supportnya ini. Di support area, di demand area. Pullback, second chance to buy. Ada pattern continuation. Kan nanti habis ini belajar tuh pattern continuation. Ya udah aman untuk beli. Kalaupun saya salah, posisi saya salah, ternyata harga turun lagi, cut loss saya nggak banyak. Tapi kalau saya benar, ini kena demand area dan fresh dan si big money yang narik harga di sini ngelihat balik ke sini lagi, narik harga lagi ke sini, ya syukur alhamdulillah kan, logikanya kayak gitu. Kenapa? Karena saya ngerti konsep supply and demand tadi ini. Nah, dia udah naik nih sebelumnya, dia turun, kena lagi di daerah itu, dia bisa aja dia naik lagi karena masih fresh demand area. Juta. Mm-mm. Berarti untuk demand itu adalah peak yang sering tersentuh Pak ya? Maksudnya nggak pernah ditembus gitu Pak ya? Oh bukan. Bukan ya? Bukan. Maksudnya setiap ke arah peak itu akan ada pembalikan gitu. Kalau peaknya terlewati berarti itu bukan demand area yang kuat gitu maksudnya. Bukan gitu Pak ya? Bukan. Oh,
Berarti saya salah. Beda Pak, supply and demand sama support and resistance beda Pak. Yang Bapak sampaikan itu support and resistance. Dan habis ini kita akan bahas support and resistance. Nah, Oh ya maaf Pak. nggak apa, Beda. santai aja. Nggak perlu minta maaf kalau bertanya, santai aja. Nah, fresh zone sama UFO sama Pak. Sama. Persis. Unfilled order. Nah, Pak Rangga ini kayaknya udah sedikit advance ya Pak. Ngerti UFO. Jadi 4D analysis memang dibikin berdasarkan UFO. Unfilled order concept. Saya buka LPPF. Nah, LPPF waktu di harga sini, di harga 2100 2200, saya dapat informasi dari kawan, ada big boss gede yang mau beli LPPF sebanyak apapun di harga 1800 sampai 1850. Terus saya bilang, emangnya mau tuh si Aurik ngasih di harga segitu gitu. Ya nggak tahu juga ya, mungkin aja dikasih. Karena apa? Karena ini orderannya gede, bisa untuk nyerap supply, katanya kayak begitu. Nah, itu rumor. Oke, itu rumor. Dan ternyata harga mengkonfirmasi. Lihat di harga berapa dia membentuk base. Begitulah cara kerja supply and demand. Cara kerja supply and demand itu untuk mengejar unfilled order. Order-order dari likuiditas, dari big money, dari duit-duit gede. Kemana dia? Kayak gitu. Harga itu bergerak dari tempat di mana banyak duit ke tempat di mana banyak barang. Bergerak dari tempat di mana banyak barang ke tempat banyak duit lagi. Selalu seperti itu, Pak, Bu. Jadi kalau Bapak, Ibu, pemula apa segala macam, ngerti konsep dasar SND aja nih. Ini dasar banget Mas ini ya, kita belum jauh. Ngerti dasar banget aja dari supply and demand ini. Bapak dan Ibu sudah bisa tahu di mana seharusnya Bapak dan Ibu re-entry. Setelah cut loss di atas misalnya, beli lagi tuh tunggunya di mana? Oke. Kalau LPPF kita ini cut loss di atas, break ke bawah nih, break dia konsolidasi ini kan. Ini kan dia konsolidasi pertama, break, cut loss. Tunggu lagi di mana? Paling dekat itu tunggunya di sini. Paling dekat tunggunya di sini. Kenapa paling dekat tunggunya di situ? Ini kan area base kan? Area base tuh. Average down itu paling dekat, average down tuh di sini. Average down paling bener, ya ini kan udah ketahuan ya, enak ya. Kalau anggaplah misal kita belum tahu apa segala macam ya, atau anggap kita belum tahu average down kedua di mana. Average down kedua ya jelas di area ini. Sama persis seperti Michael Yo bilang di video-videonya. Makanya Michael Yo kayak dukun gitu kan. Wah, tahu kok ke situ, kok ke situ. Konsep ini aja. Supply and demand. Nah, sekarang balik misalnya kayak gini. Kayak gini nih kita batasin di sini. Wah, rugi. Rugi dong. Cut loss lagi. Di sini cut loss. Di sini cut loss. Tungguin lagi di mana? Tungguin lagi di sini. Udah jelas. Tunggu di sini mantul. Misalnya mantul 1820 baru masuk. Sampai 2180 itu udah hilang semua, udah nutupin semua cut loss kita nih. Kalau kita beli jumlah lotnya sama. Kalau di bawah ini kita beli jumlah lotnya lebih banyak, 2 kali atau 3 kali. Profit. Inilah dimaksud dengan analisa boleh salah, trading nggak boleh kalah. Salah dong analisa kita misalnya di sini, oh ternyata masih dijebol. Cut loss dong, cut loss. Tungguin lagi di area berikutnya. Ini yang dimaksud dengan supply and demand area, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Gunanya apa kita tahu ini? Gunanya taunya untuk re-entry. Berikutnya di mana? Satu. Yang kedua untuk average down. Misalnya yang pakai investor.
Beli murah lagi di mana? Oke. Nah, sekarang masuk. Apa bedanya support and resistance sama supply and demand? Oke, sebelum sana, fresh zone sama non fresh zone bedanya apa ya, Pak? Bedanya udah disentuh, Ibu. Udah disentuh atau belum disentuh, itu aja. Nih, fresh supply area LPPF. Nih, fresh supply area LPPF gede. 24 sampai 26. 24 sampai 26 area fresh supply LPPF. Yakinlah. Kalau harga nanti LPPF ini naik sampai 24 atau 26 misalnya sampai sini. Ini pasti dia turun dulu. Pasti turun dulu. Baru mungkin dia akan bisa naik lagi. Kenapa? Pasti ada supply di sini yang memaksa harga turun. Bisa jadi turun lagi ke 2.200, bisa jadi ke 23, kita nggak tahu. Turunnya itu bisa jadi di support. Ini kan supportnya nih. Nah, pasti bergerak dulu gitu. Walaupun dalam time frame kecil ada supply-nya. Tapi kalau ternyata di time frame kecil pun nggak ada supply-nya, berarti yang di sini sudah habis barangnya. Gimana kita tahu untuk habis atau enggak? Makanya kita harus belajar konsep volume. Habis ini volume. Nah, apa beda? Tolong catat ya. Tolong catat dan ingatkan saya nanti bagaimana ngelihat volume di supply dan demand area dan untuk tahu volume itu sudah habis atau belum. Tolong catat nanti ingatkan saya. Oke, lanjut. Apa beda supply and demand sama support dan resistance? Dan mana yang lebih kuat? Satu, supply and demand jauh lebih kuat daripada support and resistance. Supply and demand jauh lebih kuat daripada support and resistance. Nah, kenapa lebih kuat? Karena supply dan demand adalah area-area harga di mana big money melakukan pembelian ataupun penjualan. Sementara support dan resistance adalah harga-harga atau area-area di mana traders melakukan pembelian atau penjualan. Oke, traders atau investor retail. Satu. Bedanya ya support resistance supply and demand, catat. Kedua, bedanya adalah supply dan demand pasti horizontal. Pasti horizontal. Dan memerlukan waktu sebelum melanjutkan perjalanannya. Sementara support dan resistance bisa berbentuk miring kayak gini, trend line. Bisa berbentuk dinamis. Dinamis itu kayak begini. Nih, ITMG, MA35 mantul, MA35 mantul, MA35 kemungkinan mantul. Bisa berbentuk dinamis, entah pakai support dan resistance berdasarkan moving average, atau berdasarkan RSI. Kalau pakai RSI itu, nih, perhatikan. Tolong dong, jangan kayak bocah, please. Please. Siapapun Anda, tolong. Jangan catat di situ. Catat di buku ya. Jangan bikin annotation. Tolong, jangan bikin annotate.
Oke, lanjut. Ah, MA35 pada ITMG ini menjadi support and resistance dinamis, atau bisa juga pakai RSI. RSI ini bisa dijadikan support and resistance juga loh. Tapi ini saya nggak bahas panjang lebar, ini coba contoh aja. Support and resistance dari kekuatan suatu trennya. Perhatikan deh. Tetapi ini saya nggak akan menjelasin, ini saya juga jarang make, cuma beritahu aja bahwa ada support and resistance pakai RSI juga. Tergantung tradernya, karena kan trader beda-beda. Ada yang trader pakai indikator modern, ada yang pakai klasik. Seperti yang saya sampaikan di awal. Oke, by the way, bagaimana cara matiin annotation ini ya? Bodoh. Lanjut ya. Nah, kedua, supply and demand pasti horizontal seperti yang saya sampaikan tadi. Perlu waktu sebelum harga melanjutkan perjalanan. Oke, dan perlu waktu, dan coba lihat dan support dan resistance. Sementara support dan resistance tidak memerlukan waktu. Yang dimaksud dengan tidak memerlukan waktu adalah ini. Nih. Mantul EMA 35-nya besoknya udah lanjut lagi. Paham? Mantul sekali, lanjut naik. Mantul sekali, lanjut naik. Sementara contoh yang lain, support and resistance nih. Support and resistance di sideway. Ini saya perpanjang dikit ya. Nih. Satu candle aja balik. Satu candle aja naik. Sementara supply and demand memerlukan kombinasi beberapa candle. Perlu waktu lah istilahnya. Perlu volume yang dikumpulkan. Kenapa perlu waktu? Kenapa perlu volume? Karena big money masuk, jumlah duitnya gede. Jumlah duitnya gede. Mereka perlu waktu untuk ngumpulin. Kalau mereka langsung masuk, misal langsung masuk 400 miliar satu hari, langsung arah, langsung tinggi banget naiknya. Barang belum banyak. Harga udah naik banyak, rugi mereka. Jadi pertanyaannya Pak Juta, kalau gitu area supply-nya ITMG, area demand-nya ITMG di mana? Jelas, sangat jelas terlihat di sini. Kalau ini jebol nih, supply-nya jebol, support-nya jebol ini, mungkin duit tradernya udah habis kayak gitu atau apa segala macam, nggak ngerti, larinya ke sini. 14.500-an, larinya ke sini. Sebelum mungkin dia lanjutkan rally lagi. Itu area supply pertamanya. Tapi area supply terkuatnya di sini. Kenapa? Ini adalah area dia menyempit sebelum dia terbang jauh. Sebelum dia break. Di sini. Sama kayak PTBA, area demand terkuatnya di 2000. Nyentuh 2000 naik. Nyentuh 2000 naik. Excel. 2000. Nyentuh 2000 naik. Nyentuh 2000 naik. Nih. Di sini tempat institusi beli 2000-an. Paham ya bedanya supply and demand sama support dan resistance? Horizontal perlu waktu, dan disitulah sebelum pergerakan besar. Sementara support dan resistance bisa garis miring, bisa dinamis. Nggak perlu waktu, hanya satu candle aja. Yang satu tempat big money, yang satu tempat traders. Oke, lanjut. Kenapa pakai MA35? Yaitu hasil backtest dari Profesor Aditya Prameswara ya, dari cuan tiap hari. Dia nemuin bahwa ITMG pakai MA35. Dia selalu trading pakai itu katanya. Jadi kalau ITMG break MA35-nya, dia akan TP dulu. TP dulu, dia akan tungguin lagi di area support berikutnya. Terus apakah semua saham pakai MA35? Tidak, Pak, Bu, tidak.
support dan resisten itu harus di backtest, harus ditentuin masing-masing. Ada yang cocok pakai MA 10, MA 5, ada yang harus MA 20. Kalau pakai MA ya, nah, pusing kan? Pusing. Gimana caranya supaya nggak capek-capek backtest atau apa-apa segala macam, supaya nggak pusing? Trainer Theo ada bilang di situ di buku price actionnya, pakailah support dan resisten aja. Tinggal cari area-area of value-nya di mana, area demand-nya di mana, udah. Disitulah kita beli atau jual nih. Kayak si Dika Energi. Nih supportnya. Tutupnya pas di area supportnya. Atau kayak tadi Pak, saya buka di sini aja deh. Saya buka di grupnya. Di The Traders Pak D tadi ada ngasih. BABP kali Pak. Nah, Bang MNC ini si Pak D nih, Pak D Hendro Mansori ngasih nih. Pas di supportnya. Pas resistennya. Ini support dan resisten, bukan supply and demand. Nah, kalau misalnya kita di sini ya kita bisa contoh lah BABP misalnya nih. Ya BABP Bang MNC tadi. Pas banget, ngikut dia. Oke. Paham ya? Sampai sini paham. Kemana harga bergerak, sampai mana harga bergerak, saya sudah kasih tahu teman-teman. Inilah jawaban dari silabus. Pertama, masalah harga. Harga bergerak sampai mana? Sampai supply area berikutnya. Harga turun sampai mana? Sampai demand area berikutnya. Kalau demand area yang nggak kuat, apa yang harus lakukan? Cut loss. Tungguin demand area berikutnya lagi. Rugi dong Pak. Iya, ntar kita ambil balik ketika dia mantul sekali. Di paling bawah. Kesalahan teman-teman pemula banyaknya itu adalah, wah udah turun 10%, 5% nih. Turun 5% average down. Turun 5% lagi average down. Turun 5% lagi average down. Ujung-ujung sampai sini habis duitnya. Stres, nggak tahu harus ngapain. Padahal kalau ngerti supply and demand doang ya, ngerti supply and demand doang, di mana nunggunya? Di mana pertama kali harus beli? Jelas toh? Amat sangat jelas toh? Ini kan fresh demand area nih, belum kesentuh nih. Turun. Lihat harga kemana? Bener apa bener Pak Fadil? Pak Junta? Iya, gitu Pak. Jadi teman-teman chartis itu bukannya dukun, bukan, cuma kita ngerti ilmunya, ada ilmunya. Kita ngerti ada big money yang beli di sini nih. Nah, jadi kita tungguin aja di rata-rata pembelian big money pertama. Ngapain kita tunggu di tengah-tengah nih? Ini yang ada, mohon maaf ngomong, antu belau aja nih gitu kan. Ngapain dikit average down, dikit-dikit average? Enggak, bukan begitu cara trading bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, lanjut ya. Udah ngerti gimana harga bergerak sampai kapan? Sorry, bukan sampai kapan, sampai di mana? Kalau harga turun, tungguinnya di mana? Udah ngerti ya? Ini juga yang Ko Michael Yo tuh di videonya bilang, saya tungguin di area-area ini, karena di area-area ini lihat nih membentuk pattern ini atau apa segala macam. Cuma konsep sederhana itu loh Bapak Ibu. Demand, Pak, ya, silakan. nanya ya. Apakah di area-area supply demand itu rata-rata bisa dikaitkan dengan lagi mode sideways, pattern sideways? Nggak harus Bu, nggak harus pattern sideways. Yang penting dia ada contraction. Nanti Ibu ketika baca buku Basic and Supply Advance itu ada yang namanya contraction. Contraction itu adalah area pergerakan harga pendek-pendek, dekat-dekat, waktunya agak beberapa hari kayak gitu. Kayak gini, ini contraction Bu. Ini kan bergerak banyak. Ini contraction kan? Yep. Nah, contraction ini adalah area-area demand. Karena mirip dengan lagi sideways gitu kan. Kalau kita nggak ngerti supply demand, pasti kita ngomongnya, oh ini lagi sideways sebelum menunjukkan polanya lagi gitu kan. Cuman sering salah masuk jadinya. Iya. Nah, masalahnya kan
tadi kan udah saya ajarin bahwa ada namanya primary trend, intermediate trend gitu kan. Nah, ini kan udah jelas nih primary trendnya uptrend nih. Uptrend, ya. Berarti sideway-nya ini hanya intermediate trend. Masih lanjut. Kapan dibilang uptrend ini kelar? Kalau ini break ke bawah. Di bawah. Iya, di bawah trend line uptrendnya ini kan. Jelas, jelas kan, Bu? Jelas. Di saat inilah baru kita harus close. Apa harus cut loss. Harus cut loss. Kita beli di demand area di sini, dia ternyata jebol ke bawah, kita harus cut loss. Nah, begitu juga ceritanya nih. Pak, kita kan nggak tahu nih Pak, kalau misal di sini ada resisten ini kan belum terbentuk nih katanya. Misalnya belum terbentuk. Nah. Sorry. Anggap kayak gini nih, belum terbentuk. Nah, mana saya bisa gambar resistennya Pak, kan kayak gitu. Bener loh. Kalau saya mah orangnya simple. Saya udah ajarin juga teman-teman di grup apa semua. Kalau udah cuan, udah beli di sini nih, beli di sini kan pas break nih, beli anggaplah kita beli di 420, 430, pasang TS tuh, pasang trailing stop. Naik, dia turun 3% atau 5% dari puncak, close posisi. Nah, tapi kan nasib jelek tuh, besoknya RB, nggak bisa keluar. Besoknya lagi, nggak RB tuh, besoknya kan nggak RB. Nah, besoknya oke lah RB, lusanya kan nggak RB sempat naik. Udah bisa tutup position kan, tetap profit tuh. Beli di 430, tutupnya di 540, masih profit. Begitu loh, Bu. Oke. Jadi yang saya ajarin ini yang simpel-simpel aja, nggak usah yang bikin pusing kepala kayak gitu, tapi efektif. Jadi yang pertama kali rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu semua, ini saya ulangi lagi, identify di mana supply demand area, support dan resistennya. Oke. Nah, bagaimana hubungan supply demand sama volume? Ada, kuat banget hubungannya. Nanti habis ini kita bahas volume kan Bapak, sabar ya. Ingatin saya. Saya cuma jelasin dulu identifikasi supply and demand sama support dan resisten. Oke. Nah, untuk cara narik garis, misal teman-teman masih pemula belum ngerti banget, ya terpaksa video ini mungkin di skip dulu. Kan ada rekamannya. Nanti ketika udah membaca buku Technical Analysis for Mega Profit itu yang untuk pemula itu, nonton ulang lagi dari awal. Untuk tahu cara narik-narik garis, untuk tahu cara lihat area-area. Oke. Saya tahu ada banyak teman-teman pemula yang memaksa untuk ikut kelas ini. Ya, inilah akibatnya kalau teman-teman belum SD belum tamat udah masuk SMP. Terpaksa harus ngulang lagi ke SD. Maaf ya. Saya nggak mau ngabisin waktu dulu deh yang jawab pertanyaan-pertanyaan gimana cara narik garis, gimana ngelihat kok harus di situ, kenapa nggak di upper body-nya atau apa segala macam. Itu ada dijelasin di buku itu. Nanti saya bagiin bukunya habis ini. Oke, lanjut. Nah, dari konsep price action ini yang paling penting adalah support, resistance, dan supply and demand area. Itu berhubungan erat banget berhubungan sama benda yang namanya konsep kedua dari 4D, yaitu pattern. Pattern bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah pola. Oke. Harus saya matiin dulu. Apakah memerlukan melihat market strukturnya, Pak, sebelum melihat supply and demand? Market struktur itu yang pertama kali, Bu Amanda, Gladys. Saya udah jelasin konsep berpikirnya. Pertama kali ngelihat gedenya, ngelihat market strukturnya tuh. Habis itu kan baru saya bilang tadi, tarik lihat di weekly-nya itu area-area pembaliknya. Terus ke kecil bikin supply and demand-nya, dan habis itu baru habis lihat supply and demand-nya, lihat support dan resistennya. Oke. Nah, oke, ini pertanyaan bagus. Ini saya ulangi dikit ya. Nah, jadi kayak indika energi tadi. Indika energi tadi, area-area hijau ini kan kita didapatkan waktu
kita buka weekly kan. Waktu kita buka weekly kan kita kasih nih garis-garis hijau nih. Kan? Garis-garis tebal ini juga dari weekly. Ini juga dari weekly untuk ngelihat tren besarnya, intermediate trendnya gitu. Apa major trendnya. Nah, saya kasih garis-garis tebal deh. Nah, kayak gini garis-garis tebal. Dari weekly. Terus kita masuk ke daily. Nah, di daily dibikinlah support resistance di daily. Makanya garisnya agak kecil. Dapat toh sekarang di daily ini lagi di area value, area pembalik, area di mana sering terjadi pembalikan di gede bertahun-tahun ke belakang nih, yang hijau ini, lihat ya. Kena area ini balik gitu kan, nah kayak gini, kena area ini balik, kena area ini balik gitu. Karena di sini naik turun, naik sini turun. Jadi kalau suatu saat ini naik, yang harus hati-hati mana daerah biru ini, biru muda, daerah hijau muda ini. Kenapa? Ini paling gede loh, ini dari tren gede loh yang hijau muda ini dari weekly tadi gitu. Jadi kita tetap harus lihat market structure dulu. Jadi mindsetnya adalah lihat market structure-nya dulu. Paham kan? Dari weekly gedenya. Udah tahu ternyata dia masih fase awal dari markup, misalnya masih fase awal dari public participation. Nah, baru kita bisa masuk. Atau fase akhir dari downtrend, akhir banget udah mau kelar downtrendnya, atau udah market structure-nya itu udah di bawah lagi, boleh. Jangan coba-coba masuk ketika market structure-nya sudah di ujung bumi. Ini udah gila banget nih, tinggi banget. Memang sih kulihat sejarahnya masih ada jauh ke belakang, tetapi ini terlalu jauh gitu. Kita ngeliat yang deket-deket aja dulu deh. Dan naiknya, mau tanya dong. Iya. Apa tuh? Kan kemarin si MPPA ini sempat turun dalam nih, tapi dia ada pullback lagi. Itu ada kemungkinan dia jatuh lagi apa naik ya? Apa ini, kita mesti besok ya? Ini kemungkinan besar naik, Pak. Kemungkinan besar naik dan menjebol 1250-nya ini jebol, Pak. Insya Allah. Ya kemarin kan dia sempat dalam banget tuh, 678, 680-an kayaknya kan? Iya. Nah, ini kemungkinan besar naik dan menjebol atasnya, Pak. Cuma ketika baru naik pertama gitu, ketika di sini teman-teman beli itu bunuh diri. Paham, Pak? Yang saya larang itu kalau misalnya masih di sini. Nah, sekarang kalau harga nih kita lihat market structure gedenya nih. Nih. Kita lihat harga ini udah di public participation udah mau turun kayak gitu kan, turun pertama. Nah, yang kita pertanyakan kan adalah kita boleh masuk ketika dia udah turun kena basic supply demand area dan ada reaccumulation kayak Indi tadi kan, kayak Indika Energi kan. Nah, makanya kalau di sini ini memang ada reaccumulation, bener Pak, ada reaccumulation dan ada berita keluar juga kan, Coneri membeli kan. Nah, makanya saya bilang besar kemungkinan ini naik dan besar kemungkinan ini agak out of topic ya, karena kita belum bicara pattern ya, tetapi nggak apa-apa lah. Nah, besar kemungkinan nanti patternnya kurang lebih kayak gini nih. Larinya kemana koda pattern ini? Mangkok dan cawannya ini. Cup and handle. Cup and handle. Iya. Tapi ini weekly loh Bapak Ibu, weekly. Lama nunggunya, bisa setahun, bisa 2 tahun, kita nggak tahu. Tapi kok dari arahnya kelihatannya ke sana gitu loh. Kalau dari sini tahun berapa nih? 2023. Nah, bisa jadi 2023 baru ke sana. Begitu. Sekarang kita udah tahu masalah price action, kita harus tahu yang namanya pattern. Oke, sekarang kita masuk ya sesi kedua, pattern. Pattern ada berapa? Ada banyak. Kenapa sih ada namanya pattern? Jadi ceritanya gini. Alkisah, tersebutlah sebuah kisah. Ada pemuda yang bekerja di bidang keuangan. Dia selalu membeli saham berdasarkan rasio-rasio keuangan, rasio-rasio fundamentalnya.
Sementara teman sekantornya itu beli saham ngasal, bisa dibilang kayak gitu, ngasal gitu, teman sebelah dia. Dan teman sebelah dia ini selalu cuannya jauh lebih gede pada dia, bahkan dia sering loss. Walaupun fundamentalnya udah benar, laporan keuangannya udah benar. Bertanyalah pemuda ini kepada temannya, "Wahai kawanku, sudikah engkau berbaik hati padaku untuk memberitahukan apakah rahasiamu sehingga bisa lebih cuan lebih gede daripadaku?" Terus temannya bilang, "Wahai temanku yang malang," kata temannya gitu kan, "aku juga nggak tahu ya gitu. Aku cuma ngelihat grafik harga. Ternyata di grafik harga tuh ada pola-pola yang kayaknya familiar bagi kepalaku. Dan setiap pola-pola itu muncul, aku beli." Kata temannya Hoki nih. Si pemuda tersebut bertanya pada temannya, "Pola-pola seperti apa aja kah temanku?" Dan temannya waktu itu menunjukkan ada pola bendera, ada pola mangkok sama gagangnya, ada pola bawah kepala dan bahu, macam-macam pola itu. Dan sama si pemuda ini, karena dia saking penasarannya, dia melakukan research, dia membuka chart, dan dia meriset lebih dari 10.000 chart. Dan hasil penelitian dia itu dikeluarkan dalam sebuah buku yang namanya Encyclopedia of Chart Pattern. Dan beliau inilah yang dianggap sebagai bapak chart pattern, gitu, yaitu Thomas Bulkowski. Oke. Buku Encyclopedia of Chart Pattern versi bahasa Inggrisnya udah saya bagiin. Oke, sebentar ya, ini saya buka dulu. Nah, oke, ini dia bukunya. Oke, nah, Encyclopedia of Chart Pattern. Nah, mengenai masalah cerita pemuda malang sama pemuda untung tuh bisa dibaca di Freeface ya sih, serius. Dia curhat banget di sini. Dia curhat kenapa apa segala macam. Dan dia membuat buku ini. Oke. Di sini dia ada tulis kok ada berapa biji dia riset, ada 10.000 atau 100.000 chart saya lupa, dengan bantuan komputer, dan didapatkanlah chart pattern sebanyak 47 chart pattern. Mampus nggak lu? Mampus bacanya, serius. Ngapalin, pening kepalanya. Pening kepala, serius. Ini chart pattern susah banget ngapalinnya. Nah, tapi kalau dulu sih Pak Gema sih hafalin, dia bilang. Mati dah, saya ngapalin serius. Saya alhamdulillah sampai sekarang hafal pattern tuh gara-gara Pak Gema paksain. Tapi kalau untuk ibu-ibu zaman sekarang kan anak-anak milenial biasanya teman-teman pelajar nih kan pengennya yang instan tuh. Saya beritahu. Nah, buku ini ada cara instannya. Yaitu buka di halaman paling akhirnya. Nah, ini kalau dulu Pak Gema ini bangke gitu kan. Ini dikoyak sama dia gitu, ditutup sama dia. Gak ada ini dulu indeks ini. Aduh. Habis itu baru dibilang, "Bro, sebenarnya ada cara gampang loh ngapalin chart pattern." "Gimana tuh, Pak?" "Buka halaman terakhirnya ini." "Hilang kan," katanya. "Ini halamannya," katanya. Dikoyak sama dia. Ini dia. Jadi tinggal buka halaman terakhir, tinggal lihat udah ada contohnya gini. Oh, kira-kira bentuknya kayak gini. Tinggal buka halaman 40, broadening formation right angle. Halaman 40. Tinggal buka halaman 40, dikasih penjelasan lengkap. Nih. Sorry, nggak usah broadening lah. Kita bicarain cup and handle tadi kan. Yuk kita buka cup and handle. Cup and handle. Mana cup and handle? Nah, ini dia cup with handle, halaman 135. Nih, cup with handle. Oke. Bagaimana cara move-nya nih? Nah.
Di sini dijelasin. Ais. Gerak. Nah. Penampilan seperti apa? Seperti cup dengan ada pegangan seperti handle di sebelah kanannya. Reversal atau konsolidasi. Jangka pendek paling lama 3 bulan konsolidasinya. Jadi total konsolidasinya ini kalau pakai daily gitu, ini 3 bulan. Tingkat kegagalan 26%, hanya 26% tingkat gagalnya. 74%-nya sukses. Kalau kita tunggu sampai dia breakout, itu gagalnya cuma 10%. Makanya cup handle ini kalau kita buy on breakout cup handle, itu persentase cuannya gede banget. Kenapa? 90% win rate-nya. Cuma 10% kemungkinan gagalnya. Kenaikan harganya rata-rata 38%. Nah, rata-rata di 10 sampai 20. Jadi mungkin ya 15-18% kenaikan dari breakout-nya. Di mana tingginya 38%. Kalau berdasarkan dalamnya cup, persentasenya 49%. Kalau sampai separohnya aja, kalau separoh dalamnya cup itu 73% sampai target. Nah, hal yang menarik apa? Cup dengan handle kanan ini lebih tinggi, itu return-nya lebih gede sampai 40%. Dibandingkan kalau handle kanannya ini agak jauh ke bawahnya. Oke. Yang mirip dengan cup handle apa? Bump and run reversal bottom atau rounded bottom, mirip catnya. Nah, di buku ini dijelasin panjang lebar. Berapa persentasenya, target harganya, apa segala macam. Oke. Ini saya nutup kontrol. Bentar. Cup and handle aja sampai berapa halaman nih, identification guideline semua lengkap di sini. Nah, seperti ini. Perbandingan antara metode O'Neill adalah pengarang buku Ken Slim, CANSLIM, bisa di-download atau nanti saya pas break saya kasih bukunya. Nah, perbandingan cup handle-nya O'Neill sama dia ini bisa dibaca sendiri. Kenapa buku ini dinamakan Encyclopedia of Chart Pattern? Karena semuanya jelas. Volumenya berapa, invalid selection-nya berapa, lengkap. Lengkap cara belinya gimana, cara throwback-nya gimana nih. Lengkap, tinggal dibaca. Nah, kan kalau saya suruh teman-teman ngapal persentasenya berapa, targetnya apa, segala macam, mabok tuh. Nah, makanya saya ajarin cara simpelnya langsung buka belakang aja. Nah, kok sama Pak Gema itu dites gitu, keluar dulu itu dites. Cup handle gimana cara nentuin targetnya, berapa dalamnya, gimana lihat volumenya, kan lebih kayak gitulah. Jadi contoh cup and handle yang jalan apa? Nih, cup and handle. Cupnya, ini handle-nya. Bagaimana cara menentukan target harganya? Dalamnya cup, pindahin ke breakout-nya. Ternyata tidak sampai harganya. Tetapi kalau kita ambil setengah saja tinggi cup-nya, ini berapa nih? 130, setengahnya berapa? 65. Sampai. Lebih malah. Average meeting price target 73%. Berarti ambil 73. 73% dari 130, 7 kali 132, 90 targetnya. Nah, dapat. Pas. Cuma Pegas ini handle-nya terlalu dalam. Yang paling bagus adalah yang handle-nya dangkal. Yang handle-nya dangkal itu naiknya jauh lebih tinggi. Contohnya apa ya?
Udah lama nggak gambar-gambar pattern. Senta nih, kalau nggak salah sentra utama ini. Tower apa ya Pak? Apa? Tower. Tower ya. Noh, tower nih. Tower. Iya, tower nih, tower bagus nih. Nih, tower. Nampak cup and handle-nya jelas nih, Pak. Dan cup handle-nya ideal banget. Thank you. Jadi, pakai brush aja lah, simple. Di sini cup, di sini handle-nya. Handle-nya dangkal. Ini break outline-nya. Ketika dia break, simple kok Bapak-bapak Ibu-ibu, dalamnya handle. Targetnya dalamnya handle. Kalau mau pasti cuan separuhnya. Berarti 100 berapa nih? 200 poin. 200 poin separuhnya 100 poin. 100 poin hampir pastilah bisa dibilang kayak gitu. Average meeting price target 70%, berarti 130 poin. Dapat juga. Bahkan 200 poin dapat juga ya. Lebih-lebih malah tower. Udah nyampe target cup and handle-nya. Udah nyampe target cup handle-nya, bahkan dikasih lebih. Si tower ini. Padahal target cup handle-nya cuma di 1480 loh. Nah, kalau CNH yang gagal itu terus kemungkinan ada potensi untuk nembus lagi nggak sih? Enggak, Pak. Jadi kalau dia udah break terus dia balik lagi ke dalam lagi kayak gini, nggak nyampe targetnya, udah gagal itu. Enggak, kalau dia sebelum nembus breaknya, Pak. Jadi masih di cawang yang kedua itu tuh. Contohnya Budi kalau nggak salah deh. Saya tidak menemukan. Nggak ada cowok. Ini tuh Pak yang kecil itu yang ini. Satu. Iya. Gagal. Itu bisa nggak sih? Gagal kan ya? Gagal ini, Pak. Jadi cup and handle tuh ada aturan, Pak, bahwa handle-nya itu tidak boleh lebih dari separuh dalam cupnya, Pak. Bapak baca buku ensiklopedia chart pattern, panjang lebar dijelasin gitu, Pak. Kalau dalamnya sepertiganya bagaimana, kalau dalamnya setengah gimana, fail tuh kayak gimana, ada Pak di situ. Nah, cuma kan kalau ini mohon maaf Pak ya, ilmu trading ini kan banyak nih gitu kan. Kalau saya jelasin semua satu-satu kan nggak cukup waktu kita. Saya cuma kasih guideline-nya, metode belajar itu apa sih gitu. Pertama kali teman-teman belajar bukunya Renner Theo tadi, belajar supply and demand bukunya saya kasih. Habis itu belajarlah chart pattern. Gitu. Ini supaya teman-teman setidaknya bisa ngerti, bisa trading dengan aman. Saya nggak mau lagi ada dengar cerita nyangkut di atas kayak gitu. Kalau udah tahu konsep harga bergerak, konsep pattern. Nah, yang paling oke lanjut Pak ya. Ini nggak ada hubungan sama Budi ini. Nah, yang paling penting sama pattern itu adalah pattern yang benar. Pattern yang benar. Catat nih. Pattern yang benar itu selalu targetnya adalah di next demand area atau di next supply area. Itu adalah hubungan antara pattern dan price action. Pattern yang benar, targetnya selalu di next supply area atau di next demand area. Oke. Sebagai contoh, masih ada nggak gambaran saya dulu nih? Oh, udah nggak. Oh, masih ada. Oh, udah nggak ada. Oke, udah nggak ada ya. Nah, jadi di Astra International Indonesia ini ada pattern yang nauzubillah min zalik jahat gitu. Apa patternnya? Pertama, kalau kita lihat dari singkat nih. Ntar saya zoom out dulu. Pertama, pattern yang terbentuk adalah ini. Pattern apa? Bahu dan kepala. Oke. Pattern bahu dan kepala ini adalah neckline-nya. Targetnya di mana? Tingginya kan? Pindahin ke breakout-nya. Nah, kita lihat di Astra ini, kalau misal dia turun ke sini, ada nggak dia demand area atau supply area?
Ternyata nggak ada kan, kalau kita lihat ke kiri kan di sini nih, nggak ada. Kenapa kayak gitu? Kenapa bukan itu targetnya? Ternyata kalau kita lihat lebih besar lagi, si Astra ini ada bigger one, ada yang lebih besar lagi ternyata. Apa yang lebih besar dari si Astra International ini? Ternyata ada si bahu kiri dan bahu kanan lagi yang lebih besar. Ada bahu kiri dan bahu kanan yang lebih besar. Waduh, kayak gitu kan. Bahaya dong Astra. Ya udah lewat sih, udah sampai targetnya. Udah berbalik, udah reverse dia. Itu. Apakah mungkin Astra sampai ke sini? Ya bisa aja. Kalaupun misal dia koreksi, paling jauh itu dia ke sini dan benar bertepatan sama demand areanya. Nah, kalau cup and handle sendiri inverter di head and shoulder sendiri aturannya gimana? Separuh head and shouldernya 17 dibagi 2 850. 850. 17 ya 850. Pas juga di mana area di sini, fresh area. Ternyata koreksinya nggak nyampe di sini. 46, 45, 80, 46 nggak nyampe. Serius loh, saya nungguin loh pada Astra di sini. Apalagi saya tahu sideway asing masuk. Makanya saya nggak kebeli Astra. Karena saya nungguin di sini sebenarnya. Karena saya ngelihat shoulder ini. Pak Yuta kok nggak kejar? Ya saya cari yang lain aja lah kayak gitu. Saya pikir kemarin. Nah ini yang dimaksud dengan target yang benar. Target dari suatu pattern itu kalau benar. Pak Yuta. Sabar Bu, saya selesaikan dulu. Kalau okay. target dari suatu pattern kalau benar itu adalah next supply atau demand areanya. Nah, di mana target-target dari ini kalau baca lagi buku Encyclopedia of Chart Pattern, head and shoulder itu di 60%. 60% tingginya itu hampir pasti kena. 60%-nya ya di situ. Tapi karena saya kemarin berpikir, oh salah saya, seharusnya saya ngambilnya dari sini gitu kan. Saya ngambilnya itu dari bawah gitu. Makanya saya nunggunya di 45. Nggak kebagian saya. Ini salah saya analisa, salah yang bikin hilang potensi cuan. Nah, gimana Bu? Silakan. Saya cuma mau tanya, yang garis orange itu sebelah kiri itu demand area bukan Pak? Shoulder sebelah kiri itu yang paling bawahnya. Yang ini? Bukan kiri Pak, lagi. Iya, itu daerah situ. Iya, ini demand area. Benar, ini demand area. Oh, demand area benar Pak ya? Iya. Okay. Nah, jadi ceritanya kan saya mau bilang bahwa yang namanya target dari pattern itu harus next supply area, next demand area. Nah, biasanya kalau ada target pattern itu di next demand area atau next supply area, itu valid patternnya dan yakinlah harga akan ke sana. Nah, ternyata dia mantulnya di demand area di sini kayak gitu. Dan bisa dibilang mau saya cari cocokmologi kayak atau mau cari pembenaran kayak, memang saya akui saya salah. Saya ngambilnya dari di sini gitu loh. Saya salah, harusnya saya ngambil di atas gini kan. Kalau di atas ini kan dapat nih. Kebagian, aduh seharusnya saya ngambil agak lebih tinggi gitu. Tapi ya sudahlah, udah lewat. Intinya adalah ini valid. Astra International valid. Selesai, udah selesai. Ini target koreksinya udah selesai. Di sini ini udah selesai. Dan kebetulan juga ketika udah selesai targetnya di sini, dia sedang membentuk pola uptrend, ya kan? Higher low, higher high, higher low. Kalau beneran ada candle hijau, 90% chance akan jebol ini. Akan bikin higher high lagi. Mungkin higher high-nya ke sini 54. Mungkin, kita nggak pernah tahu. Tapi pada intinya adalah koreksinya Astra sudah selesai.
Pak, saya melihat Lanjut. satu emiten Pak, Apa itu tuh? LPKR Pak. Apa kalau saya lihat sih dia ke 130 terus ke 120, cuma di 130 ini ada candle hijau. Apakah itu kemungkinan valid ini ya, reversal pattern ya dari base sebelumnya? Nah, kalau LPKR ini kalau kita lihat kan ada pattern yang kebentuk nih. Jelas kan ada pattern nih. Base-nya kalau nggak salah di 130 sama 120 deh Pak rentangnya. Iya, saya sempat masuk loh LPKR di 140 di Menaria kan? Iya. Saya masuk di 141 dan saya cut loss-nya di 139. Saya cut loss, jujur saya cut loss di LPKR. Ingat kan di grup kan saya bilang cut loss dulu. Pak Andrea tuh yang ikut tuh. Ya. Dan ternyata benda ini valid. Benda ini valid serius. Kenanya di next di Menaria loh ini. Jadi kemungkinan terbesar itu LPKR itu koreksi sampai sini. 120. Nah. Cuma pertanyaannya kan, pertanyaan Bapak tadi kan, Pak nyampe nggak ada 120 nih kayak gitu kan. Kalau kita analisa apapun segala macam pun Pak, ini kan di support area nih. Nah ini kita belum tahu Pak, ini bakal lanjut atau enggak. Kalau saya masih do nothing Pak, ini masih ragu saya walaupun ada satu candle kayak gini. Kenapa? Karena berhentinya tuh enggak, masih belum memenuhi target ini. Gitu loh. Gantung gitu ya. Gantung bener. Nah, kalau yang namanya gantung kayak gini, kalau kata guru-guru saya lah, macam-macam guru bilang ketika kamu nggak yakin sama suatu analisamu, jangan masuk. Kalaupun mau masuk, pakailah hukum spec buy. Hukum spec buy apa sih? 10% dari porto. Nggak boleh lebih. Jadi kalaupun rugimu nggak banyak, tapi kalau cuan lumayan tebel. Kenapa? Karena kalau beneran pantul, kalau beneran ini reversal Pak di sini di 130 ini, kemana Pak larinya? Sini kan? Ke 150 kan? 130 ke 150 kan lumayan 20 poin. Jujur saya pun mantau ini juga sih. Saya mantau ini. Nah, kenapa saya masih ragu? Kenapa? Karena downtrend lainnya masih belum. Paham ya Pak? Belum break Pak. Ya. Iya. Ragu kan kita kan? Jangan masuk kan? Kalau ragu. Walaupun mau nekat 10% nggak apa-apa lah gitu. Kalau yang agresif ya saya tipe agresif. Saya trader tipe agresif. Makanya saya sering kali nangkap pisau jatuh. Saya sering kali cut loss. Saya cut loss tuh sering. Tapi cut loss saya kecil. 3-4 tik, 2 tik, 3 tik, 1%, 2%. Tapi sekali saya take profit bisa 20-30%. Kenapa? Karena kalau menangkap pisau jatuh itu, pas di ujungnya, ketika dia reverse, lumayan loh ini, misalnya mantul 130 ke 150, lumayan loh ini dibawa. Lumayan duitnya gitu. Tetapi kalau saya bilang LPKR belum. Kenapa? Ini ada si cup and handle terbalik nih. Berbahaya. Belum break juga. Belum ada entry masuk. Lanjut. Jadi saya masih jelasin pattern dulu nih. Nah, hubungan supply and demand terhadap pattern itu adalah pattern yang pas, yang kita yakin akurasinya itu adalah pattern yang targetnya di next supply area atau di next demand area. Oke. Sementara kalau dari segi market structure sendiri, LPKR ini memang market structure-nya bilang area akumulasi, area kumpul. Tuh, udah murah kali loh. Udah murah ini. Cuma paling amannya adalah ketika downtrend line-nya yang bertahun-tahun ini jebol. Kita tebelin deh. Ini kan weekly, masuk ke daily lah ya. Primary trend sama intermediate trend sama minor trend kuat mana? Primary kan? Ini primary trendnya saya tebelin. Udah jebol belum? Belum kan? Jadi paling aman kapan untuk beli LPKR? Paling aman ketika biru ini jebol. Pasti jebol sih, cuma nggak tahu kapan. Paham Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mindsetnya. Lihat big pictures dulu. Big pictures-nya masih downtrend, belum ada break.
lain cerita sama kakaknya ini. Kalau kakaknya big picture-nya sudah break. Mau diambil yang ini kek, udah break. Mau diambil yang ini, udah break. Mau ambil yang manapun udah break lah intinya. Market structure-nya di bawah. On the way 6.000 ya Pak Junta ya. Amin, amin. Alhamdulillah Pak, dapat mobil baru Pak. Amin. Enggak, ini cuma saya bukan pom-pom Pak, cuma nunjukin ini yang downtrendnya udah selesai. Kalau Doa kan LPKR nggak masalah Pak Junta. iya, doa nggak masalah. Makasih Pak. Makanya saya senang aja dengarnya. Begitu. Ya, lanjut. Mindsetnya. Ini saling berhubungan ya. Saya coba pelan-pelan nih dari tadi. Lihat market structure-nya, lihat trennya, tentukan di mana supply demand areanya, dan masuklah ke pattern. Sekarang kita lagi bahas pattern. Pattern yang benar itu yang sesuai sama area-area supply atau resisten berikutnya. Nah, pattern ini nggak cuma di time frame besar. Bahkan di time frame kecil, 5 menitan pun, time frame 15 menit, 5 menit, semua ada pattern-patternnya yang bisa kita manfaatkan untuk trading gitu. Nah, kayak di LPPF time frame 1 jam. Di time frame 1 jam ini ada pattern nih. Yang itu tuh saya cawe-cawe di grup suruh beli. Mana tadi hilang ya? Oh, ini dia. Ada pattern nih. Gagal, di sini saya cawe-cawe. Beli. Ternyata ya bandarnya gitu deh ya, suka ngocok-ngocok ya. Ini cuma kocok 1 jam loh, habis itu besok ditarik lagi. Nah, targetnya dari si pattern kecil di 1 jaman ini 1670 kayak gitu. Jadi pattern ini kita ngelihatnya nggak cuma gedenya. Nah, tetapi kalau kita pakai daily, pattern yang benar, bukan yang benar, yang valid, itu akan menuju ke next demand atau next supply areanya, targetnya. Oke. Nah, lanjut. Pattern ini kan ada banyak nih. Ada banyak banget tadi kan, ada 47. Sebenarnya pattern ini cuma dibagi ke dalam 2 major pattern dan 3 konsep. Apa itu? Nih saya tunjukin aja. Bentar ya, saya sebelum tunjukin ini saya buka dulu. Pattern terbagi 2. 1 regular pattern Bulkowski. Yang kedua harmonic pattern. Kita belum ngomong harmonic pattern loh dari tadi. Nah, dari 2 pattern ini dibagi lagi, setiap pattern itu mau regular maupun harmonic itu ada yang namanya reversal pattern, ada yang namanya continuation pattern, ada yang namanya apa sih, undecisive tuh. Saya sampai sekarang masih nggak bisa kasih nama. Undecisive pattern lah. Undecisive pattern atau pattern nggak jelas. Nggak pasti. Ya, pattern nggak pasti. Kita nggak tahu arah yang kemana, mau ke bawah atau ke atas tergantung dari breakout-nya. Harmonic juga seperti itu. Ada reversal, ada continuation. Tetapi kalau harmonic nggak ada yang namanya undecisive, nggak ada. Nah, sebelum kita masuk ke harmonic, ke pembagian minor-minor ini, nah, sekarang kita masuk ke harmonic pattern dulu ya. Harmonic pattern. Apa itu harmonic pattern? Nah, ada materinya udah dibagiin, tinggal dibaca. Bisa dibaca di harmonic pattern, ada ABCD pattern, 3 dive pattern, Gartley, Carp, Bat, Butterfly.
Intinya harmonic pattern ini adalah hubungan yang terbentuk antara harga dan waktu. Kalau kita tahu pattern harmonik ini akan terbentuk, kita bisa prediksikan kira-kira kapan terjadi pembalikan waktunya. Tanpa perlu mengetahui waktu yang aneh-aneh deh, tanpa mengetahui planetary atau apa segala macam, nggak perlu aneh-aneh kayak gitu, kita udah bisa tahu kira-kira kapan terjadi pembalikan. Nah, sebelum membahas ini ya kita lihat dulu patternnya apa-apa aja. Ada yang namanya ABCD, three drive pattern, Gartley, crab, bat, nama binatang semua. Bat, butterfly, dan butterfly pattern. Gimana cara trading dengan harmonic price pattern? Ada, pertama tentukan letak terjadinya harmonic price pattern. Oke. Kedua, ukur potensi harmonic price pattern. Dan ketiga, putuskan posisi yang akan diambil, buy atau sell. Ya. Contoh pergerakan harga seperti gambar di atas, secara sepintas adalah ABCD pattern atau three drive pattern atau Gartley. Kita nggak tahu nih kan patternnya apa. Terus, bentar saya ini dulu. Oke, lanjut. Akar kedua, ukur potensinya. Ukur. Oh, dari sini. Panjang A ke B, ternyata panjang C ini 0,618 panjang A ke B. Panjang C ke D adalah 1,272 dari panjang A ke B. Nah. Panjang kaki AB sama dengan panjang kaki CD. Berdasar temuan tersebut, maka dipastikan bahwa pola di atas adalah bullish ABCD pattern. ABCD pattern. Dengan sinyal buy yang kuat. Nih. ABCD selesai, naik. Nah. Ada berapa banyak tadi pattern harmonic? Butterfly, bat, crab. Bagaimana? Bisa bapak-bapak apalin nih angka-angkanya? Pening tak? Ngapalin angka-angkanya? Pening. Nah, ada cara gampangnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada cara gampangnya. Kalau dulu sih dihitung satu-satu sih. Kalau dulu dihitung satu-satu. Kok zaman sekarang? Ya? Ya, pakai Fibo, betul Bu. Pakai Fibo. Nah, jadi kayak gini ya, kayak yang ada harmonik itu, apa yang ada harmonik Pak Girindra mungkin tahu? W2 harmonic pattern. Apa kemarin lupa saya. MPPA kayaknya Pak. Apa? MPPA mungkin. MPPA ya, coba kita lihat ya MPPA. Oh, MPPA iya sih, kok nggak salah kemarin tuh si ini ya, dia di crab ya, kok nggak salah. Oh, bukan. MPPA ABCD. ABCD pattern. Jelas nih kayaknya ABCD-nya. Nah. Ini untuk ngukurnya. Alat untuk ngukurnya. Ntar saya hapus dulu deh. Pusing. Ntar saya hapus dulu yang coretan nggak jelas tadi. Nol 328 25 2789 0,328. Nah, buka contekan, bener gak? ABCD 0618 1272 618 1272 0,618 1272.
Bukan, ini bukan ABCD. Nah, terus pattern apa dong? Gimana sih cara singkatnya, Pak? Pening dong kalau satu-satu kita hitung satu-satu. Nah, alhamdulillahnya sekarang di TradingView ada indikator harmonic pattern. Tinggal hidupin aja. Ada nggak pattern nih? Ada dia. Ada. Double top kena target 655. Udah nyampe belum 655? 665 belum. Target ini nyampe nya di sini, ya cincai lah, udah selesai. Dia nggak ada harmonik. Yang lain ada harmonik itu kok nggak salah kemarin si apa ya? Apa ya? Bukan Bris. CMA kok nggak salah. Bukan juga. Nih. Di DILD, Gartley pattern. Gartley, buy-nya di sini, targetnya di sini, target pertama, ini target keduanya di sini. Ini kalau trading Gartley. Target ternyata cuma nyampe target pertama, target keduanya nggak nyampe. Harmonik. Nah, bagaimana sih dengan trading harmonik ini gitu kan? Istilahnya gimana caranya kita bisa memanfaatkan trading harmonik ini? Ya intinya kalau udah nyampe apa ketika udah start di sini. Nah, ini do it nih, ya do it. Ntar saya hapus dulu ya biar nggak pusing ya. Biar nggak pusing. Pak, tadi munculin statistik panelnya gimana ya? Yang Sabar. pattern. Oke. Bentar Bu, saya biar nggak pusing nih Bu. Satu-satu. Hapusin aja gambar-gambar. Nah, kayak si Doit ini ada butterfly, ada Gartley bersamaan. Ini harusnya kuat. Dan dia bilang baru entry di 335, entry di 335 nanti. Cancellation line 276. Kalau dia turun di bawah, diturun sampai 276, cut loss. Ini kalau si pakai indikator si Pak Juta, mohon maaf. Ya. Oke, mengenai masalah pattern ini, nah, itu alhamdulillah nih semenjak ada harmonic pattern by Lansome ini udah enak banget, udah nggak perlu capek-capek ngitungin, dia udah ngitungin sendiri. Nah, gimana caranya teman-teman dapatkan indikatornya? Tinggal masukin indikator di TradingView, tinggal cari harmonic, harmonic pattern. Nah, pakai yang punya Lonesome nih. Lonesome. Kalau ada duit mau bayar yang pro juga nggak apa-apa, pakai yang pro. Terus tinggal kontak autornya. Nah, jadi dulu si Lonesome ini nggak ada yang pro. Saya punya ini versi pro. Secara nggak sengaja dapat. Nah, jadi pas saya ngajar kelas intermediate batch 1 dulu, saya udah pakai ini Lonesome kayak gitu kan. Saya udah pakai Lonesome dan nggak pernah saya buang dari sini. Nggak pernah saya hapusin kayak gini kan, saya klik remove ini udah hilang ya. Halo. Nah, karena saya nggak pernah hapusin, makanya dia ada terus kayak gini. Jadi tadi untuk pertanyaan Bu siapa tadi itu nanya, Pak ini gimana cara munculin ini? Ini versi pro, nggak sengaja. Nah, kalau teman-teman yang terbaru nanti dia cuma nunjukin aja Gartley, butterfly, Gartley kayak gitu. Dia nggak nunjukin cut loss-nya di mana, entry-nya di mana, targetnya di mana, dia nggak nunjukin. Nah, tetapi setidaknya teman-teman udah langsung dapat gambaran pattern-patternnya. Oh, ada butterfly, oh ada Gartley. Jadi si delta dunia makmur ini, si Doit ini ada pattern harmonik di sini. Di harga 294. Terus si delta dunia makmur ini juga ada pattern pembalik kalau regular, yaitu falling wedge. Apa itu pattern falling wedge? Tinggal dibuka bukunya. Falling wedge. Wedges. Nih, wedges falling. Nih.
Bentuknya kurang lebih kayak gini. Nah, tinggal dibuka dan tinggal buka dan dilihat aja kan ini falling wedges. Di mana buy-nya kalau dia break hitam di atas ini. Nah, harmoniknya bilang buy, regulernya bilang buy. Kalau yang agresif, boleh dong beli di sini. Boleh. Di bawah ini cut loss. Sama kan, lihat. Regular pattern-nya sama harmonic pattern-nya sama-sama bilang 276 adalah cut loss. Entry-nya dikasih di sini. 335. Kemungkinan di Agustus minggu ketiga ini. Targetnya 386. Ini untuk pattern. Oke. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih bahwa pattern ada dua, ada regular pattern, ada harmonic pattern. Nah, untuk harmonic pattern nggak usah pusing-pusing, tinggal pakai kalkulator, pakai indikator, udah langsung dihitungin. Nggak perlu lagi pakai zaman dulu. Kok zaman dulu tuh ditarik Fibonacci satu-satu. Ditarik Fibonacci satu-satu untuk ngelihat berapa harganya, berapa nilainya dari sini ke sini. Oh, ini berarti berapa nih? 618-nya. Terus Fibonacci waktunya. Nggak ada Fibonacci waktunya. Ya udahlah, bodo amat lah. Nah, pokoknya pada intinya kok dulu ditarik satu-satu. Ditarik Fibonacci waktunya, ditarik Fibonacci harganya. Misalnya kayak gitulah intinya. Dapatlah harmonik, hitungan harmonik tadi. Nah, kan bikin pusing kepala, pakai indikator. Nah, untuk yang ini, untuk yang pattern reguler, memang mau nggak mau, suka nggak suka, entah gimana caranya, teman-teman print kek, atau teman-teman apalin, apa ini, yang halaman terakhir ini. Kalau bisa hafalin, jadi kalau kira-kira nemu, oh ini kok kayak diamond ya, oh ini kok kayak high-tech flag ya. Nah, di saat itulah berjaga-jaga. Nah, diamond bottom ini ada di Pegas. Ini saya udah nantiin break-nya aja nih. Diamond bottom ini udah ada di Pegas nih. Ya kemarin udah break sebenarnya, cuma breaknya tanpa volume, makanya saya nggak beli dan syukur alhamdulillah saya nggak beli. Ternyata balik lagi dia. Ini diamond bottom di Pegas. Cumbo yang ini ya, Mak? Belinya ya ketika break nanti. Nah, tetapi belum tentu dia break ya. Masih perlu bantuan volume. Oke? Gimana? Oke, pattern sebenarnya cuma sesimpel itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Cara penjelasannya gimana ya? Cara penjelasannya cuma sesimpel itu. Serius, cuma sesimpel itu bahwa istilahnya teman-teman cukup tahu pattern yang terbentuk apa, untuk cari targetnya tinggal ditarik dari bawah ke atas, kasih harganya ke atas. Kalau benar kena next supply area atau next demand area, berarti pattern yang terbentuknya benar. Jadi ceritanya kayak gini, kayak si Doit ini. Nah, pas kayak si Doit ini, pada waktu kejadiannya di situ, ini saya tarik nih. Saya tarik si Doit ini. Kayak gini kan. Saya tinggal pindahin ke sini. Wah, saya lihat di mana next supply area-nya di sini. Di daerah sini nggak ada next supply area. Nah, itu kalau 100%. Karena di bukunya bilang Doit adalah 70%, berarti di sini. 70% dari dalam cup-nya. Dan sudah. Kejadian. Alhamdulillah benar saya bisa. Si Pegas ini kan, si Pegas ini di pom-pom Ustadz Yusuf Mansur pada waktu itu. Nah, alhamdulillah banget nih, Pegas alhamdulillah cuannya waktu itu. Jadi pas break ini, saya nggak beli, saya tunggu pullback-nya gitu kan. Waktu itu telat pullback-nya, pas pullback-nya di sini, mantul di support ini, wah confirm nih, valid nih cup handle-nya, saya beli. Ada seminggu saya ride, tiba-tiba di pom-pom Pak Ustadz. Alhamdulillah banget, nyampe targetnya. Saya beneran jual di pojok, ini di atas banget nih Pegas.
Jadi ketika teman-teman FOMO masuk, saya jual. Kenapa? Karena saya tahu ini adalah next supply area dan itu sudah nyampe target dari patternnya ini. Untuk si Pegas pada waktu itu. Cerita-cerita ya waktu zaman-zaman Windows dressing kemarin lah. Nah, ini sekarang si Pegas ini membentuk lagi pattern bottoming diamond. Ini pattern sakti loh ini. Serius, ini pattern sakti. Kalau dia nanti break, ini larinya ngeri. Larinya ngeri. Kalau beneran ini diamondnya jalan, dia akan kejar target berikutnya itu ke sini. Ke start di mana dia mulai. Makanya namanya diamond, kayak kalung nanti ya. Silakan baca kalung. Apa diamond pattern ini ke sini. Oke. Dan habis pattern ini kita akan bahas tentang volume. Nah, dan dari volume ini nanti terkuak semua kenapa itu namanya supply area, kenapa itu demand area, kenapa itu patternnya di situ itu validnya lebih kuat lagi setelah kita tahu volume, di mana kita bisa re-entry, gimana kita tahu harga bandar apa segala macam dari volume. Nah, sebelum kita bahas volume, kita bentar lagi kita break, tapi sebelum break saya jawab pertanyaan dulu. Pak Juta, saya mau nanya. Silakan Pak. Butterfly harmonic pattern itu, jika ada pattern tersebut, apa yang harus kita perhatikan, Pak? Saya lagi lihat MTech nih, dan saya tadi lagi coba yang harmonic pattern-nya Bapak. Kelihatan jelas ada harmonic pattern. Benar. Ada Gartley dan juga ada butterfly. Benar Pak. Makasih banyak nih Pak. Jadi saya mau beli jadinya. Nah lanjut Pak, terus? Iya, saya cuma ini kan pasti yang Bapak kasih kan masih introduction ya tuh harmonic pattern. Dan di kelas berikutnya mungkin ada yang lebih, tapi nggak ada Pak, nggak ada yang lebih Pak, serius. Pattern ini cuma salah satu tools saja Pak. Saya sistem trading saya nggak mendalami pattern. Oke. Lanjut Pak. Mungkin boleh share dikit Pak pandangannya soal MTech ini. Oke. Nah karena begini Pak ya, karena sistem trading saya itu adalah satu kesatuan, jadi dari antara harga, pattern, volume dan waktu itu satu kesatuan. Kalau saya pribadi itu ngelihatnya kayak gini Pak, kalau di MTech Pak ya. Nah, jujur Pak, di MTech ini kalau saya ada barang, ini saya udah cut loss. Kalau misal saya ada barang di spekulatif buy lah pas support, saya udah cut loss. Kan kemarin dia sempat kayaknya mantul tuh, ternyata jebol. Nah. Iya. Oke. Pak, ini ke rebound aja atau ada kemungkinan naik ya Pak? Nah, sebenarnya ada barang saya. Nah, sebenarnya saya perlu 2 konfirmator lagi Pak. Saya perlu 1 konfirmator Pak, yaitu volume. Jadi saya nggak bisa bilang ini apa yang harus saya lakukan kalau saya belum lihat volumenya Pak. Jadi kalau di dalam 4D system itu kan yang saya coba ajarin ke bapak-bapak ibu-ibu semua ini, volume confirm all. Jadi kalau volume bilang, oh ya confirm, misalnya kalau volume bilang, oh ternyata ini supportnya confirm, berarti aman untuk buy. Atau volume bilang patternnya ini, butterfly atau Gartley-nya ini confirm gitu Pak, baru saya berani beli buy gitu Pak. Nah, volume itu saya belum cek volumenya, makanya saya belum bisa tahu jawabannya saya buy atau enggak. Kalau berdasarkan 4D itu Pak ya. Nah, habis istirahat kita akan belajar volume. Nah, kalau udah tahu volume bilang buy, mungkin saya buy. Nah, tetapi sekarang ceritanya kita nggak usah ngomong volume Pak ya. Kalau misal kita murni cuma berdasarkan pattern nih Pak ya. Kalau cuma berdasarkan pattern. Jadi gini Pak, kalau di dalam harmonic pattern, itu kalau misalnya suatu harmonic pattern sudah mencapai target ujung-ujungnya Pak, ujung-ujungnya kayak gini kan, butterfly-nya ujung-ujungnya di sini nih 1930. Kayak gitu. Kalau kita sebagai trader yang agresif, itu bisa beli di situ Pak. Trader yang agresif. Tetapi dengan kemungkinan jatuhnya lumayan dalam sampai 1650 baru kita cut loss kalau kita murni pakai benda ini harmonic. Nah, kalau yang moderat, si harmonic ini juga ada ngitungin entry-nya di 2132, itu baru aman kalau kita moderat. Udah break 2132 baru kita beli.
dengan target di 2467 atau 2960. Paham Pak ya, kalau cuma berdasarkan pattern. Tetapi kan saya ajarin bahwa jangan pakai kacamata kuda. Ayo kita buka mata. Lihat lagi apa lagi yang ada di situ. Nah, ternyata kalau kita lihat secara utuh, dia memantul pas di area supportnya. Support trend line-nya. Dan kebetulan pula, ini kebetulan. Itu kan. Kebetulan pula di sini ada di mana area toh? Di sini lebih tepatnya. Kebetulan ada di mana area di situ. Nah, jadi di sini dari sini kalau kita lihat pattern price action supply demand emang buy, harusnya buy. Kapannya buy? Buy-nya di 1960. Kenapa 1960 atau 1970? Karena dia udah confirm balik lagi. Ini cuma false break supportnya, balik lagi. Dengan target di mana? Target pertama jelas di sini kan 2060. Target keduanya jauh. 2300 ya? Iya, di sini Bu. 27. Oh, tidak. Oh iya, sorry. Makasih Bu. Untung saya tadi gini nggak gitu kelihatan di sini nih. Di sini. Bener. Iya, benar. Makasih Bu. 2260 sampai 2 nah sekitar ini 2350. Iya. 2340 ya? Iya. Benar. Ini target yang kita waspada tuh di sini nih 2060, 2050, 2060 ini. Ini kan support ini nih. 2050, 2060 ini waspada. Kalau ini break baru aman sih sebenarnya. Paling aman kalau udah break ini nih. Low ini berapa nih? 2020. Low ini 2030. Low ini 2030. 2020. Close-nya di 2030. Close-nya tuh nanggung banget gitu loh. Close-nya MTech kemarin itu nanggung banget. Coba dia close di 2040 misalnya. Enak kan udah lewat nih gitu resistnya. Pede dong kita lari ke sini ke 23. Nah, intinya MTech layak sih Pak, layak untuk spekulatif buy. Bahkan buy juga layak. Kalau dia break 2030-nya ini. Tinggal lihat konfirmasi volume Pak ya. Nanti habis ini kita belajar volume. Kalau volume bilang buy, saya berani sih rekom ini di grup untuk buy MTech. Kenapa? Uptrend dong. Uptrend, turun kena demand area, dan istilahnya supportnya juga masih kuat. Walaupun anggaplah ini DCB Pak ya, anggaplah ini dead cat bounce, istilahnya ini distribusi. Kita nggak tahu ini distribusi atau akumulasi, tapi anggaplah ini distribusi pun, demand area mantulnya ke fresh supply area dulu. Masih lumayan kan kita beli 2040 dapat 23 jual, masih belasan persen. Habis itu dia mau turun lagi ke hati dia lah, terserah dia, kalau kata orang Melayu ke hati kau gitu lah. Begitu Pak, kalau pandangan saya soal MTech. Pak, mau tanya info Pak. Gini Pak, kita nggak nanya emiten satu-satu Pak ya, nggak saya laden, mohon maaf. Saya cuma jelasin cara analisa supaya Bapak Ibu bisa analisa nanti sendiri. Tapi nanti di kelas kita akan diskusi. Pak Juta, untuk nyari supply sama demand itu berarti harus di chart daily gitu ya? Atau time frame berapa aja bisa? Time frame daily Bu. Oh iya. Oke. Karena kalau di time frame 5 menitan, supply and demand ini kan big money Bu ya. Oh iya, jadi nggak kuat ya Pak ya? Iya, big money masuk dalam 5 menit, sekali masuk 400 miliar kan hampir nggak mungkin kayak gitu, atau 200 miliar, nah gitu Bu. Makanya lebih baik Karena tadi katanya horizontal dan perlu waktu sebelum lanjut kan ya? Iya, betul. Jadi harus katakan kayak di situ tuh bikin base gitu ya Pak? Iya, di daerah-daerah bikin base itu adalah daerah-daerah big money. Oh, oke Pak, paham, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Nah, oke. Jadi yang saya mau jelasin pattern itu nggak banyak, serius ilmunya nggak banyak. Itu cuma untuk pattern itu cuma untuk menentukan target.
Dan targetnya kalau bertepatan dengan supply atau demand area berikutnya, itu kemungkinan jalan. Ini terakhir sebelum break, saya kasih contoh pattern yang lagi kemungkinan mau jalan itu si Isat ya. Bukan Isat. Apa kemarin kemungkinan cup and handle ya? Ada contoh yang kemungkinan lagi gambar-gambar? Kok saya tiba-tiba jadi blank ya? Udahlah, gini aja lah. Kita kayaknya break dulu. Nanti habis ini saya ulangi singkat mengenai kita dengan pattern ini kita bisa gambar loh kira-kira ke depannya gerakannya seperti apa. Sesuai dengan kaidah pattern yang ada. Oke, sekarang kita udah jam 3, kita break dulu, nanti kita masuk lagi 3.30 atau 3.45 ya. Nanti saya beritahu deh di grup. Oke? Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.